Nama saya Vincentia Jesse Hendrika Putri Sonanegara, absen 17 dari kelas 11 1 SMA Vianney. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana dua tokoh dari periode yang berbeda dalam pergerakan nasional Indonesia yang bisa untuk menjadi panutan untuk kita dan perbandingannya. Yang pertama ada Cokroaminoto. Yang berasal dari awal abad ke-20, dan Soekarno yang berasal dari pertengahan abad ke-20. Yang pertama yang akan saya bahas adalah analisis persamaan dan perbedaan dalam segi strategi perlawanan. Yang pertama adalah persamaan. Mereka sama-sama mengedepankan organisasi, yaitu Cokroaminoto dengan Sarekat Islam dan Soekarno dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua, mereka sama-sama memperjuangkan non-kekerasan. Keduanya memilih jalur politik dan pendidikan untuk membangun kesadaran rakyat. Yang ketiga, fokus pada kesadaran nasional. Mereka ingin membangkitkan semangat nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan melalui persatuan para rakyat. Yang kedua ada perbedaan ya. Dalam perbedaan ini kita akan membagi menjadi 4 aspek, yaitu strategi, metode perlawanan, sikap terhadap Belanda, dan fokus gerakan. Yang pertama adalah strategi. Cokroaminoto memanfaatkan agama Islam untuk membangun persatuan nasional, sedangkan Soekarno menggunakan nasionalisme sekuler sebagai pemersatu. Pada metode perlawanan, Cokroaminoto lebih moderat dengan pendekatan ekonomi dan pendidikan, sedangkan Soekarno di zaman yang berbeda menggunakan cara yang lebih radikal dengan propaganda serta ideologi pro-revolusi. Kemudian adalah sikap terhadap Belanda. Pada masa Cokroaminoto masih ada negosiasi dengan kolonial, sedangkan Soekarno sendiri tegas menolak kompromi dengan penjajah. Kemudian pada aspek yang terakhir ada fokus gerakan. Cokroaminoto yang berasal dari Sarekat Islam sendiri membentuk kesadaran sosial ekonomi pada masyarakat pribumi, sedangkan Soekarno lebih membentuk bangsa dan negara yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah faktor yang memengaruhi perbedaan strategi. Dalam konteks zaman, Cokroaminoto berjuang saat Belanda masih kuat, sehingga strategi yang digunakan harus lebih moderat daripada yang diperlukan. Kemudian Soekarno berjuang ketika semangat perlawanan sudah lebih tinggi, sehingga bisa bersikap lebih radikal. Yang kedua adalah lingkungan sosial dan politik. Cokroaminoto hidup di era kebangkitan organisasi rakyat yang masih mencari bentuk jati diri mereka. Sedangkan Soekarno hidup di masa ideologi nasionalisme yang sudah mulai menguat dan menjadi kekuatan dasar yang sangat besar. Ketiga adalah pendekatan pribadi. Cokroaminoto lebih berbasis pada agama dan ekonomi sebagai alat perjuangan, sedangkan Soekarno lebih mengutamakan ideologi politik dan revolusi untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah perbandingkan konsep umum dan khusus. Yang pertama ada konsep umum. Keduanya berkontribusi dalam pergerakan nasional, menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan, serta mengutamakan kesadaran rakyat sebagai senjata melawan kolonialisme. Untuk konsep khususnya,
Cokroaminoto dengan perjuangannya yang berbasis agama Islam serta pendekatan ekonomi dan pendidikan. Selain itu, ada Soekarno yang perjuangannya berbasis pada nasionalisme sekuler dengan pendekatan politik dan ideologi revolusi. Kemudian, apa sih kesimpulan dari semua itu? Kesimpulannya adalah Cokroaminoto dan Soekarno sama-sama tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Tetapi, strategi mereka berbeda sesuai konteks zamannya. Cokroaminoto lebih moderat dengan basis Islam. Sedangkan Soekarno lebih ke arah radikal dengan nasionalisme sekuler. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan pengalaman masing-masing tokoh. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Terima kasih.